Hello students, so here we go. We will study our first lesson in science. It is about skill of investigation. Are you ready? So what is science? Science is knowledge about the natural world based on facts learned through experiment and observation. In science, you will study three main topics. They are biology, physics, and chemistry. Biology is the study of living things. And then physics is the study of how matter and energy interact. And then chemistry is the study of substance from which they are made. It is known as matter. In science, there is scientific methods. It is a process that is used to find answers to questions about the world around us. Next is scientific inquiry. When you make a scientific investigation, like the previous picture, you are making scientific inquiry. It has 6 stages. First is planning field test. Second is planning safe test. Planning collect data. Planning to record data. Analyzing your evidence. And the last, evaluating your evidence. First is planning fair test. In planning fair test, we will change the independent variable. We will measure its effect on the dependent variable, and we will keep control variable the same. So, independent variable itu yang diubah-ubah di dalam eksperimen itu. Sedangkan dependent variable itu adalah hasil yang akan di collect sebagai data gitu. Terus control variable itu adalah variabel yang dibuat sama terus sepanjang eksperimen. Gitu. Second is planning safe test. If any investigation, you must think about safety. Jadi kita harus memperhatikan keamanannya, keselamatannya gitu ya. You need to know hazard symbols to keep your investigation safety. There are many hazard symbols we need to know. First is corrosive. Kalau corrosive ini dia biasanya gambarnya adalah ini ada metal di sini, logam ya, metals. This is hands, human hands, and then ini ada cairan gitu. Kalau ditetesin ke sini dia akan jadi sifatnya korosif. Dia tandanya adalah dia ini rusak gitu ya, logamnya itu jadi berlubang gitu. Begitu juga dengan tangan itu irritating our skin. This is corrosive. Corrosive itu biasanya materials yang kayak strong acid kayak gitu, itu corrosive. And then this is gambarnya sebuah ledakan gitu ya, jadi dia itu mudah meledak atau eksplosif. Kalau yang tanda silang ini bisa harmful atau irritant. And then this is fire, like this. It means highly flammable, jadi mudah terbakar gitu. Bahan-bahan yang mudah terbakar itu dikasih simbol yang ini highly flammable. Terus yang di sebelahnya ini ada api juga, tapi dia ada tanda kayak O gitu ya, lingkaran, round shape. Itu namanya oxidizing, jadi dia itu mudah, dia itu sebagai pengoksidasi kuat gitu. And then this is radioactive. Biasanya ini kalau di hospital, di bagian yang kayak X-ray itu biasanya ada tanda kayak gini ya, radioactive. And then yang gambarnya school, tengkorak ini dia artinya toxic. Gitu. Jadi bahan-bahan yang yang ada tandanya ini berarti dia toxic untuk manusia, untuk hewan bahkan ya kayak gitu. Third is this is planning and investigation, illustrationnya gitu. Nyiapin apa yang akan dilakukan di eksperimennya, terus mungkin kita pikirkan materialsnya gitu, apparatus yang dipakai itu apa aja kayak gitu. The third is planning to collect data. You should think about how accurate your data need to be. Jadi kita itu butuh data
seakurat apa gitu. Coba ini let's see, look at the picture. This is digital balance ya. Di sini nolnya ada 4 di belakang koma, sedangkan yang ini cuma 2 gitu. Which balance would give a more accurate measurement of mass? Kira-kira yang mana? Yang kiri, the left side. The left one because it has more number. Yang di belakang koma itu lebih banyak, jadi dia lebih akurat gitu. Jadi kita pikirkan alat yang dipakai itu seberapa kita butuh datanya akurat. Itu biasanya kalau in chemistry eksperimen gitu, biasanya kita lebih ke yang digital balance yang ini gitu. Karena chemistry itu biasanya pakai materials atau substance yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau untuk physics gitu biasanya mungkin malah dia itu cuman nggak perlu terlalu seteliti yang ini gitu. Jadi tergantung kita mau gunakan yang mana gitu ya. Fourth is planning to record data. Some data can be difficult to collect. The data might be not reliable. To help improve the reliability, we can repeat readings. Jadi supaya dia reliable tadi, kita biasanya harus mengukurnya berulang kali gitu. Jadi melakukan percobaan eksperimennya itu nggak boleh cuma 1 kali, 2 kali gitu. Biasanya minimal itu 3 times. 3 kali gitu supaya kita lihat oh datanya ini data yang reliable adalah data yang yaitu ini sama gitu, maksudnya misalnya kita nyari volume gitu atau mungkin mengukur sesuatu gitu, itu tuh hasilnya itu nggak jauh beda gitu loh. Untuk perlakuan yang sama itu nggak jauh beda gitu. Kalau misalnya jauh beda berarti ada yang salah dengan penelitian kita gitu. We can accept that the readings are accurate if the repeats are all close. Ini maksudnya this is close together, jadi hasilnya itu dekat-dekat satu sama lain gitu. We say then that the readings are precise, presisi gitu. Ini adalah ilustrasi dari collecting data and taking measurement. Jadi kalau misalnya di biology kita bisa ukur tanamannya, nih pakai penggaris gitu ya. Terus misalnya ini ngamatin sel tumbuhan kayak gitu, plant cells or anything like. Kalau chemistry biasanya mungkin ngamati warna gitu untuk cari acidity-nya, pH like that. Banyak sih, nggak cuma di biologi, kan tadi ada 3 ya, biologi, physics, dan chemistry. Next is analyzing your evidence. You need to analyze the data collected. The best way to see any patterns in the data is to draw a graph. Grafik ini maksudnya. How to draw a graph? Kalian kalau gambar grafik itu harus punya horizontal axis and vertical axis. Horizontal axis ini untuk independent variable yang diubah-ubah tadi, and then vertical axis itu axis biasanya untuk dependent variable yang diukur tadi. Misalnya yang dilihat waktu, time gitu, berapa detik itu kan beda-beda ya. Then draw a line best fit through your main result gitu. Biasanya kan kalian akan ketemu dotnya, titik-titiknya. Nah itu nanti buat garisnya gitu, bukan menghubungkan titik-titiknya ya gitu, tapi misalnya biar garisnya tuh halus gitu, itu a line of best fit gitu. And then the variable which is described by numbers. Jadi kalau kayak time itu kan described by numbers, yaitu namanya continuous variable. And then kalau misalnya bisa dicerita kalau kita eksperimen chemistry, misalnya kita pengamatan tentang warna gitu, colornya itu kan bukan numbers ya, color itu words gitu. Jadi kalau described by words itu namanya categoric variable gitu. The last is evaluating your evidence.
ask question to help you evaluate your investigation. Jadi ini langkah terakhir setelah kita melakukan investigation, itu kita tanya lagi ke diri kita, itu is your evidence reliable gitu, apakah bukti yang kita dapat itu, data yang kita peroleh itu evidence apa reliable gitu ya, bener apa enggak gitu. Does the data answer your question and was it a fair test gitu. Apakah data yang diperoleh tadi bisa menjawab pertanyaan kita, dan apakah itu merupakan tes yang fair. Can you draw a conclusion using the data collected? Jadi dari data yang tadi, misalnya kita mau tahu efek dari intensitas cahaya dalam pertumbuhan tanaman gitu kan. Ada tanaman kita taruh misalnya di tempat terang sama gelap gitu. Itu kan intensitas cahayanya kan berbeda. Nah itu kita bisa nggak ambil kesimpulan gitu, tanaman ini kira-kira untuk tumbuh optimalnya itu di intensitas cahaya yang bagaimana gitu, terang atau gelap gitu. Itu bisa nggak data tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang sebelumnya kita tanyakan, dan bisa nggak nanti kasih conclusion gitu. Okay, this is an illustration of analyzing evidence and drawing conclusion. Ini mereka melakukan suatu eksperimen gitu, itu ada time and hay gitu, nanti mereka bikin graph. Okay, thank you for watching this video. See you on the next lesson.